Selamat jalan, Pak. Saya mohon maaf bahwa saya sudah merusak kebahagiaan keluarga. Saya belum bisa mendamaikan hati saya sendiri. Sinta, Allah sedang menguji kita. Yang harus kita hadapi dengan tabah dan takwa. Yang harus kita lakukan dan yang dapat kita lakukan hanya berdoa, mohon kepadanya supaya kita keluar dari kemungkinan. Iya. Kamu gak sendirian, sayang. Ibu. Kamu anak ibu. Doa tulus seorang ibu, insya Allah dikabulkan. Terima kasih, Ibu. Ya, Pak. Saya cuma mohon satu. Agar masalah saya tidak membebani pikiran Bapak selama di perjalanan, ya. Maafkan ketidakmampuan saya mengendalikan emosi. Saya tidak berniat mengutuki kamu, Mas. Malah saya ingin kamu kembali dengan selamat demi anak-anak. Rif, kamu udah tanya lagi gimana keadaan Yogi? Baru aja kemarin saya tanya. Kalau hari ini saya tanya lagi, saya nggak mau dibilang kalau saya nggak percaya sama Yoga. Ya, tapi saya akan telepon lagi besok. Rif, saya maunya kamu benar-benar datang sendiri ke sana. Ren, bukankah kita udah sepakat supaya Yogi tidak hanyut dalam kesedihan? Kamu nggak usah lagi bicara sekalipun di telepon. Apalagi menemuinya. Bukankah kesepakatan itu kita buat agar Yogi secara perlahan terbiasa untuk hidup tanpa kamu? Semalam Pak Yoga bilang sebelum dia berangkat kalau proposalnya udah dia tanda tangan. Tapi gimana ya? Di mana ya dia taruh? Maaf Pak, mungkin itu Pak suratnya. Oh benar. Ah kamu lagi tahu dari tadi ada di situ nggak ngasih tahu nih. Udah. Halo? Ya, selamat siang. Bukan Serio adinya. Mas Yoga lagi ke Swiss. Enggak sama keluarga. Cuma sama bapak. Kalau boleh saya tahu ini dari mana ya? Saya Arifin. Oh, Mas Arifin. Iya, selamat siang. Saya pernah dengar tentang Mas Arifin. Gimana keadaan Bar ini? Ya, ada perkembangan. Mas Yoga sendiri gimana? Iya, barusan aja saya dikasih tahu ibu kalau Mas Yoga telepon ke rumah dan dia bilang Mas Yoga udah sampai di Zurich. Kira-kira kapan dia kembali? Kembalinya belum bisa dipastikan, Mas. Karena menurut ibu, di sana ada badai salju dan mereka juga lagi menunggu helikopter untuk mengantarkan mereka ke tempat tujuan. Mungkin ada pesan yang perlu disampaikan kalau Mas Yoga telepon nanti? Atau mungkin ada yang bisa saya bantu, Mas? Enggak. Terima kasih. Reni meminta saya menanyakan masalah Yogi. Alhamdulillah, Mas. Yogi baik-baik aja. Lalu masalah sekolahnya gimana? Saya baru aja mengurus sekolahnya.
Cuman terpaksa dia disekolahkan di tempat yang lain. Soalnya sekolahan Ega dan Mima udah penuh. Waduh, kalau gitu saya terima kasih sekali telah merepotkan Anda. Nggak perlu terima kasih. Yogi itu kan keponakan saya juga. Saya juga ikut bertanggung jawab atas masa depannya. Ya, selamat siang. Selamat siang. Ren, yang kamu harus pikirkan sekarang adalah penyakit kamu. Kamu harus bertekad untuk sembuh, ya. Ya, masalah Yogi, kamu udah gak perlu khawatir lagi. Karena dia udah diurus dengan baik sekali oleh keluarga Yoga. Rin, saya nggak begitu yakin sebelum kamu benar-benar datang ke sana. Emangnya saya kucing? Kenapa sih tadi kamu nggak mau saya jemput? Masa saya mesti ke kantor pagi-pagi sih? Emangnya saya cleaning service? Saya tahu kamu lagi sebel banget sama saya. Karena saya makan malam sama Nita. Ngapain saya kesel? Saya kan udah bilang sama kamu saya banyak kerjaan. Tanya aja sama kakak kamu. Justru saya mau bilang sama Mas Yoga, supaya kamu dikembalikan jadi sekretaris saya, biar kerjaan kamu gak banyak. Tidak, terima kasih. Kamu nggak usah ngerasa bersalah karena kamu pergi makan sama Nita. Aku kan udah kasih izin kan? Ngapain kamu bolak-balik? Ayo kerjaan. Mondar mandir aja. Siapa lagi sih? Mas Yoga. Mampus. Saya kan udah bilang, surat-suratnya dikerjakan hari ini supaya bisa dikirimkan, ya? Iya Pak, iya. Coba kerjakan. Iya baik Pak. Jadi Tuan Dirjo itu sedang mempersiapkan kamu untuk bersama-sama anaknya yang gay itu mengelola perusahaannya. Begitu? Iya. Dan ini kesempatan langka, Rio. Apa kamu udah memikirkan hal ini dengan pikiran yang jernih? Lalu hubungan kita gimana? Hubungan kita nggak ada masalah. Saya akan tetap nunggu sampai kamu menemukan waktu yang tepat untuk ngomong sama papa kamu. Kalau kamu bicara tentang karir, di perusahaan ini juga kan kamu bisa berkarir, Din. Sekretaris. Sekretaris kayaknya bukan karir di Rio. Karir itu memiliki jenjang, sedangkan di sini aku nggak ngeliat ada jenjang itu sama sekali. Yang aku lihat adalah seorang sekretaris yang akan menjadi istri dan ibu dari anak-anak kita. Sejak kapan sih kamu jadi wanita ambisius begini? Aku nggak ambisius, Rio. Aku cuma ngeliat kesempatan yang dikasih Pak Dirjo itu kesempatan emas. Dan kalau nggak cepat aku raih, kesempatan itu nggak akan datang lagi. Kalau kamu tetap ngotot, saya mesti bilang apa? Udah puas kamu marahnya? Saya nggak marah kok.
Saya cuma kecewa. Kok kecewa sih? Harusnya kalau kamu sayang sama aku, kamu ikut seneng dong. Aku dapat kesempatan emas. Harusnya tahu nggak? Harusnya kamu traktir aku makan siang. Loh, kamu kok sudah di sini lagi? Rio, kamu kok nggak bilang kalau Dina sudah kembali bekerja di sini? Enggak, dia nggak kembali. Dia datang ke sini cuma mau ngasih tahu kalau dia sebentar lagi akan menjadi anggota dewan direksi di kantornya. Oh. Selamat ya. Makasih. Halo? Hey. Aku kangen banget sama kamu. Kenapa sih nggak pernah nelfon? Saya nggak berani nelfon wanita karir seperti kamu. Saya buru-buru pulang supaya bisa nelfon kamu dengan santai, bukan untuk diomelin kayak gini. Gimana kalau kita pergi malam ini? Saya lagi sibuk banget di kantor. Tapi kalau kamu datang ke sini, saya akan sangat berterima kasih sekali. Oke deh bos. Tapi saya mandi dulu ya. Oke, saya tunggu. Bye. Tambah 2. Oke. Lagi kan? Gua tambah 2 lagi. Enggak lah, kau ambil saja semuanya. Q2. Alah, kartuku Q5 kau bilang kalahkan saja, gimana kau? Waduh, sorry bos. Ayo sekali lagi. Dari hasil analisa lapangan, kelihatannya memang perampokan. Tapi kami tidak menemukan sidik jari sama sekali. Kalau orang itu memang mau merampok, kenapa harus nyakitin mama saya, Pak? Ada beberapa kemungkinan. Mungkin mama Anda berusaha melawan. Kedua, mungkin mama Anda mengenali wajah perampok itu. Sehingga perampok memilih jalan aman dengan menyiapkan kesaksian. Tapi mama Anda beruntung bahwa Anda datang sebelum lukanya berakibat sangat fatal. Nanti tolong hubungi saya begitu mama Anda sudah bisa diajak bicara. Oh iya, apa sudah ada kabar dari adik Anda? Pemeriksaan tempat kejadian perkara kami anggap telah selesai. Ini kunci rumah Anda. Karena rumah itu telah kosong, semua peralatan dan alat listrik kami matikan. Terima kasih, Pak. Permisi. Hai, Budi.
Dia tadi ke sekolah, dia cerita tentang semua musibah ini. Terus, sorry ya aku baru datang ke sini. Terus gimana sama kamu? Gimana rasanya jadi staf pimpinan? Kayaknya males deh ngomongin soal itu sekarang. Mendingan kita ngomongin soal hubungan kita, ya nggak? Kabar papa kamu gimana? Udah bisa dong diajak ngomong soal kita? Bapak justru menanyakan sama saya, apakah saya keberatan menerima Nita sebagai istri saya? Terus kamu bilang apa? Ya, saya bilang saya perlu waktu untuk membicarakan soal itu. Kok kamu tunda sih? Bukannya selama ini kamu bilang sama saya, kamu nunggu kesempatan yang baik untuk ngomong sama papa kamu. Tapi begitu kesempatan itu datang, kamu malah menghindar. Ya, terus terang aja saya agak sedikit ragu-ragu waktu Bapak menanyakan soal itu. Apakah kamu masih memilih saya atau kamu lebih memilih menjadi staf perusahaan si Dirjo, bapaknya si Martin itu? Kamu tuh maunya menang sendiri terus ya? Selama ini kan saya yang banyak berkorban. Sekarang kamu minta saya berkorban lagi nih. Ya tentu. Begitu kemampuan kamu berkembang, kamu akan berpikir 2 kali untuk berhenti. Begitu kita punya anak Rio, saya berhenti. Yaitu kalau harapan kita masih sama. Lagian kamu harusnya senang tau nggak? Kalau kemampuan saya berkembang di perusahaannya Pak Dirjo, suatu saat kita nikah nanti, kalau kamu perlu, saya bisa bantu kamu kan di perusahaan ini. Ya, kamu benar. Saya nggak berpikir sampai sejauh itu. Tapi kamu ingat ya, ntar malam kamu ngomong sama papa kamu soal kita. Bapak saya lagi ke Eropa sama Mas Yoga. Ada urusan mendadak. Ya, apa boleh buat kita tunggu sampai papa kamu pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum ada kabar dari Bapak dan Mas Yoga, Bu? Belum. Nggak tahu ya. Mungkin mereka sedang repot. Bagaimana keadaan kamu di kantor? Biasa aja, nggak ada yang istimewa. Cuman ya hari ini agak sedikit capek karena belum ada sekretaris. Kalau saja Mbak Sinta tidak mengalami musibah seperti ini, dia pasti mau membantu. Oh ya, tadi Arifin temennya Mbak Reni telepon. Mbak Reni nanyain Yogi. Lalu, kamu bilang apa? Ya saya bilang apa adanya. Kecuali yang masalah Mbak Sinta belum bisa menerima Yogi. Astaga, saking sibuknya saya hari ini saya lupa harus ke rumah sakit untuk melihat Tante Dora. Enggak apa-apa. Mbak Sinta tadi udah kesana kok. Ayo, buka kartunya. Oke. Q. Q juga. Q5. Q7. Tunggu dulu. Permainan masih belum selesai. Kita lanjutkan, tapi gue pinjam 20 juta dulu ya. Tidak bisa. Ini bukan permainan tukang beca, Bung. Lama-lama kamu bisa bayar pakai pentol korek nanti. Kamu dua. Tolong antar dia ke rumahnya. Bawa barang-barangnya, apa saja. Beres, Mas. Aduh, masa lu gak percaya sih sama gue? Cepet deh, ayo. Oke, tunggu gue di sini ya. Ayo. Masuk? Selamat malam. Anda pasti kedinginan. Perlu saya ambilkan selimut? Nggak usah. Maaf dok, apa dokter mau memeriksa mama saya? Enggak. Saya kebetulan dinas malam. Jadi kalau ada apa-apa, bisa langsung hubungi saya aja. Terima kasih dok. Oh iya,
Kalau besok pagi Anda ingin pulang untuk ganti pakaian, saya bisa antar ke rumah. Sekalian, saya juga pulang pagi. Ya. Permisi. Aduh, di sini, aduh, gue mau kencing, nggak tahan. Alasan lo. Lu mau gue kencing di sini? Udah, cepet sana. Aduh, thank you. Cepet balik lo. Oke. Ntar ya. Sip. Lama-lama. Ya, penjudi beseran. Namanya orang udah banyak kalah. Betul juga sih lo. Malah lawan bos yang dulu, si Freddy, lo inget? Oh iya, aku inget itu. Mencret dia lawan bos. Lama-lama anak goblok itu, gue yakin bisa jual rumah warisan bapaknya buat judi. Iya, bisa begitulah. Nyorok lo? Iya, habis kan tadi. Ngomong-ngomong kok dia nggak balik-balik? Oh, jangan-jangan dia kabur nih. Udah, habis dulu ya. Cepet lu lihat. Bang, pagi. Mana ini anak? Bang, pagi. Sialan dia orang. Wah, lama banget tuh anak. Sialan tuh anak. Mana dia tuh anak? Pasti udah kabur dari sini. Payah lu. Yuk, kita lapor sama bos. Enak aja lu. Mau digamparin sama bos. Terus, kita mau kemana, Dok? Ya kita cegat aja di rumahnya. Oke, ayo. Sialan, sialan. Pasti dia ngumpet di dalam. Mana mungkin dia bisa sampai duluan dari kita? Terus, gimana dong? Ya kalau kita nggak mau disate sama bos, kita tunggu aja dia sampai datang. Oke. Keadaan ibu ini sudah mulai normal kembali. Tapi nanti sore tolong di CT scan lagi. Sudah siap, Minggi? Sudah. Kamu tolong gantikan saya di sini ya. Mari. Suster, titip mama saya ya. Saya baru lihat Dokter Satya bisa deket lagi sama cewek. Jangan ngeres siapa tahu cewek itu sudah punya suami. Siapa yang ngeres? Ya ampun, udah pagi nih. Gile banget. Mana? Tuh anak belum pulang juga, tau nggak? Tidur mulu sih lo. Kalau gitu gua ke rumah Selvi mau servis. Ntar balik lagi sini. Terus urusan bos bagaimana nih? Kita telepon, ceritain apa adanya. Gawat dong. Dia kan nggak bisa nyekek kita lewat telepon, oke? Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, Ada yang bisa saya bantu? bisa ketemu dengan Ibu Sinta. Ya, saya sendiri. Anda siapa? Saya Arifin. Teman dekatnya Reni, ibunya Yogi. Maaf kalau saya mengagetkan ibu. Seharusnya saya telepon dulu tadi. Sebenarnya
saya keberatan untuk datang ke sini. Tapi karena Reni yang sedang sakit keras, meminta saya untuk menyampaikan secara pribadi kepada Bu Sinta karena mau menerima Yogi dengan baik. Dia juga meminta saya untuk bertemu dengan Yogi. Silakan masuk. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Yogi, Iya, Mah. ada yang cari kamu tuh di luar, Pak Arifin. Pak Arifin sama Mama Reni ya, Mah? Enggak, sendirian. Terima kasih ya, Mah. Ada apa, Mbak? Ada orang yang cari Yogi. Namanya Arifin. Katanya orang itu mengaku teman dekatnya perempuan simpanan Yoga. Saya melihat bahwa anak itu tiba-tiba muncul dan hadir di rumah ini. Dan sekarang laki-laki yang mengaku teman dekat perempuan itu datang kemari di luar dugaan. Lalu sekarang bukan tidak mungkin kan dia suatu hari perempuan itu akan datang ke rumah ini untuk berkenalan dengan saya. Saya mulai merasa bahwa pelan-pelan saya didorong untuk menepi, untuk melapangkan jalan bagi Yoga agar mendapatkan pembenaran dari apa yang pernah dia lakukan. Ya, tapi tetap aja harus tinggal di rumah sakit. Pak Arifin mau ngajak pulang Yogi ya? Enggak, Bapak kebetulan aja datang ke Jakarta. Mama sih ada pesan suruh lihat kamu. Yogi sendiri gimana? Suka tinggal di sini? Yogi suka tinggal di sini. Anak-anaknya Papa baik sekali sama Yogi. Semua orang di sini juga baik sama Yogi. Tapi Yogi masih kangen sama Mama. Mama juga bilang kalau Mama sangat kangen sekali sama Yogi. Nanti kalau Mama udah agak sembuhan, Bapak jemput Yogi untuk ketemu Mama. Gimana? Dia tadi bilang sama ibu, katanya ada yang cari Yogi. Saya minta maaf, Ibu. Karena saya telah melibatkan seluruh keluarga ke dalam kelemahan batin saya. Saya berusaha untuk tegar, Ibu. Tapi saya merasa gagal. Pak Arifin, Bapak kesini naik apa? Kok mobilnya nggak ada? Bapak tadi kesini naik bis luar kota. Tadi berhentinya di Lebak Bulus, terus kesini ya naik taksi. Sabar sayang, sabar.
Saya selalu merasa terluka, Ibu. Apabila melihat dan mendengar apapun dan siapapun yang ada hubungannya dengan perempuan yang telah memberikan anak kepada suami saya. Itu bukan salah kamu, Sinta. Tidak ada seorang pun yang bisa memaksa hati kamu untuk menerima sesuatu yang masih terasa begitu menyakitkan. Hanya kamu yang merasakan. Dan kamu yang akhirnya akan mencari jalan keluar untuk menyelesaikan kelemut batinmu. Percayalah. Maaf, Ibu. Yogi, ada apa? Pak Arifin mau pulang, Eyang. Bentar, Sinta ya. Tamunya mau pulang. Iya. Astagfirullahaladzim. Eyang, Mama Sinta kenapa sih? Mama Sinta nggak enak badan. Oh, kirain Yogi. Mama Sinta marah sama Yogi. Enggak. Sekarang kamu panggil ya Tante Dea. Bilangin Om Arifin mau pulang. Selamat siang. Selamat siang. Saya ibunya Yoga. Maafkan saya. Mungkin kehadiran saya mengganggu ketenangan keluarga Ibu. Saya terpaksa datang ke sini memenuhi permintaan Reni. Bagaimana dengan kesehatannya? Ada perkembangan? Dokter sudah menyerah. Secara medis, dia sudah tidak tertolong lagi. Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Ada apa? Ada kabar dari Bapak? Iya, tadi Yoga telepon. Ya, dia hanya menyampaikan bahwa mereka sudah selamat sampai di tujuan. Dia juga mengucapkan selamat beribadah puasa. Dia sendiri juga berniat berpuasa tentunya di sana. Dan katanya Bapak sudah merasa dirinya sehat. Sampai beliau ngotot kepengen puasa. Ya syukurlah, Bu. Alhamdulillah. Tadi Arifin, sahabatnya Reni, ke sini. Ibu suruh dia ke kantor. Nanti Ibu nyusul ya ke sana. Ada masalah yang mengkhawatirkan, Bu? Enggak ada apa-apa. Dia hanya ingin menanyakan bagaimana keadaan Yogi. Rio, rasanya sudah waktunya Ibu ketemu dengan Reni. Dan Ibu mau minta kamu untuk mengantarkan Ibu ke Sukabumi. Nanti Arifin yang akan mengantarkan kita ke tempat Reni. Ibu harus memberi semangat. Atau ya setidak-tidaknya rasa simpati pada Reni. Apapun statusnya dalam hidup Yoga. Dan dosa apapun yang Yoga dan Reni perbuat. Yogi itu kan tetap bagian dari keluarga kita. Iya. Saya mengerti, Bu. Kapan kita ke sana? Arifin sedang dalam perjalanan ke kantormu. Dan dia bersedia untuk mengantarkan kita ke tempat Reni dirawat. Ibu minta dia untuk menunggu di kantor. Karena Ibu tidak mau ada orang lain yang tahu, kecuali Tommy dan Dea. Ibu sebentar lagi ke sana ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan sampaikan pada Sinta bahwa Ibu akan menemui Reni hari ini.
Nanti Ibu akan terus terang sama dia kalau Ibu pulang. Maaf ya Bu, tapi kalau memang nanti Ibu mau bilang sama Mbak Sinta, lalu apa bedanya dengan bilang sekarang, Bu? Bedanya besar sekali, sayang. Kalau Ibu memberitahukan bahwa Ibu akan menemui Reni sekarang, itu pikirannya nanti kemana-mana. Kalau Bapak atau Yoga telepon, suruh hubungin Ibu aja di HP atau HP-nya Rio. Iya, Bu. Ya, sayang. Mas, Ibu pergi menemui perempuan yang namanya Reni itu di rumah sakit. Mbak Sinta nggak curiga? Mbak Sintanya sih lagi tidur. Ada apa sih, Mas? Kok kelihatannya gembira sekali? Senyum-senyum. Ada apa sih? Coba kamu pegang kaki saya. Ayo. Kok mulai hangat, Mas? Saya telepon dokter dulu ya, Mas. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.